Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Andi Satriani SPD, mahasiswa PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810036. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 63 Ponjalai Baru di kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum itu, boleh ketua kelasnya dibikin doanya? Semuanya siap, gerak. Bersalam kepada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempat, gerak. Baca surah Al-Fatihah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu yang berguna dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, posisi duduknya sudah berada di tempat yang nyaman. Saya sudah nyaman, posisi duduknya jika masih ada yang belum dirapikan sedikit. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, oke, yang bawa Al-Quran boleh dikeluarkan dulu ya. Boleh dikeluarkan dulu. Hari ini kita akan membaca surah Al-Aqsa. Silakan dibuka surah Al-Aqsa ya. Oke, sudah kelompok ini sudah dapat yang bagian sisi kanan ini sudah
agama-agama yang lain. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Benar, beri tepuk tangan. Jadi meskipun kita berbeda agama, mau itu kita agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, kita tetap harus saling bertoleransi antar umat beragama, antar umat beragama. Nah, boleh dirapikan kembali di pinggir, ditaruh di pinggir-pinggir kertas benar salahnya. Nah, hari ini materi akan kita lanjutkan terkait dengan materi perbedaan pendapat. Boleh diangkat bukunya, dikeluarkan bukunya, terkait dengan bagaimana mengeluarkan sebuah argumen, bagaimana teman-temannya mengeluarkan sebuah pendapat. Nah, boleh hari ini dibuka bukunya. Kita buka di halaman 64. Nah, materi hari ini terkait dengan perbedaan pendapat di halaman 64. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kalian mampu memahami bagaimana cara apabila kita mengalami atau ada temannya yang berbeda pendapat. Kemudian tujuan yang kedua ialah kalian mampu menerapkan perbedaan pendapat itu dalam lingkungan kecil. Yang pertama ialah lingkungan di dalam kelas, dan yang lingkup besar ialah di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum itu sudah dibuka semua? Sudah. Untuk materi hari ini, Ibu akan bagi ke dalam 7 kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu mau dengarkan semangatnya kalian dulu ya. Semangatnya, tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Nah, bagus ya. Semoga pembelajaran agama sampai selesai kalian tetap menerima pembelajarannya dengan semangat. Hari ini akan Ibu bagi 7 kelompok dari materi menghargai pendapat orang lain, dan tiap-tiap kelompok itu akan membacakan materi tentang menghargai pendapat orang lain. Ibu bagi untuk kelompok 1. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, untuk kelompok 3 yang sebelah sisi kirinya Ibu, kelompok 4 sebelah sini, dan yang di tengah kelompok 5. Selanjutnya untuk kelompok 6 berada di sisi kanannya Ibu, dan yang terakhir kelompok 7. Baik. Nah, untuk hari ini setiap kelompok akan mendengarkan bacaan dari kelompok-kelompok yang diberikan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok yang lain menyimak serta mendengarkan. Boleh dilihat ya. Menyimak serta mendengarkan kelompok 1 membacakan materi terkait dengan menghargai pendapat orang lain. Boleh untuk kelompok 1? Silakan dibacakan. Diskusi kalian dapat menambah ilmu dan dalam diskusi juga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun karena perbedaan pendapat adalah hal yang sudah mengikat perpecahan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Boleh kelompok 2. Silakan. Boleh berdiri. Bersamaan ya. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari
apa yang dibaca oleh kelompok 3? Dia satu. Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38. Terjemahnya, jika lebih baik dan lebih benar bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagai dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 38. Yang untuk kelompok 3. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 4. Boleh mengambil berdiri. Sama 3, 2, 1. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Jika menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Baik, beri aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya dibacakan oleh kelompok 5. Silakan sambil berdiri dan dibaca dengan keras. Silakan. Sedangkan kalian memperhatikannya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sikap menghargai perbedaan pendapat. Di antaranya sebagai berikut. A. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biarkan dia saat orang lain sedang berbicara dan mendengarkan dengan baik. Temanmu lebih baik, maka harus kalian hormati. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Jadi sikap menghargai perbedaan pendapat yang akan kalian pelajari dan saat ini kita pelajari ialah yang pertama, tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Apa yang temannya utarakan, apa yang mereka sampaikan, meskipun berbeda dari kita, berbeda pendapat dari kita, berbeda pemahaman dari kita, tapi kita tidak langsung mengejek, kita tidak langsung menghina. Tidak bagus di pendapat, tidak. Akan tetapi tetap menerima sambil memberikan penjelasan yang baik dan penjelasan yang benar. Penjelasan yang benar. Selanjutnya, kelompok 6. Boleh dilanjutkan. Menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji seperti A. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini, karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah. Bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Ya. Selanjutnya oleh kelompok 7. Silakan berdiri. Budaya Indonesia. Budaya yang kita dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Segera menolong tanpa memandang suku, budaya ataupun Agamanya. Beri aplaus untuk kelompok 7.
kelompok yang membacakan pertanyaan akan menunjuk kelompok yang lain untuk memberikan jawaban. Kita akan membacakan pertanyaan dari kelompok-kelompok yang telah membuat pertanyaan. Akan tetapi kelompok yang maju membacakan pertanyaannya, ibu pakai roda kelompok, ya. Jadi roda kelompoknya seperti di atas. Dengan kelompok yang akan maju pertama ialah kelompok, boleh dilihat di atas, dan kelompok nanti yang tampil di sini berikan aplaus, berikan tepuk tangan, ya. Berikan tepuk tangan. Baik. Boleh dilihat di atas, kelompok yang akan maju pertama kali membacakan adalah kelompok 3. Beri aplaus kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara apa perbedaan pendapat dapat selesai? Jadi lempar ke kelompok siapa? Pertanyaan ini akan dijawab. Empat. Silakan kelompok keempat berdiri untuk cara musyawarah dan bersikap adil serta bijaksana. Beri aplaus dulu. Hadiah 1 bintang. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Kelompok 3, ya, kelompok 3. Boleh silakan duduk. Beri pertanyaannya. Selanjutnya, kelompok yang akan maju selanjutnya ialah diberikan kepada, silakan dilihat roda di atas, rodanya berhenti kepada kelompok siapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri kelompok yang sudah ditunjuk untuk menjawab pertanyaan. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2 telah menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ibu kasih riwayat untuk kelompok 2 yang telah memberikan jawaban yang tepatnya. Oke, boleh dulu untuk kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Selanjutnya, ayo siap-siap. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bukti cara kita bahwa kita dapat menerima perbedaan pendapat? Diberikan untuk kelompok siapa untuk menjawab pertanyaan Pak? Yang satu. Kelompok 1, silakan berdiri. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang telah menjawab, dan ibu kasih bintang untuk kelompok yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 7. Boleh dulu. Baca pertanyaannya, kemudian tunjuk satu kelompok temannya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Silakan beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika ada orang lain yang mengeluarkan pendapat? Kami akan mempersilahkan kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan kami. Silakan kelompok 6 berdiri. Yang mengeluarkan pendapatnya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 yang telah memberikan jawaban
pertanyaan kelompok 5. Hadiah bintang diberikan juga kepada kelompok yang telah ditunjuk menjawab pertanyaan temannya. Oke, dapat bintang 1. Kan oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita dalam menyelesaikan jika ada perbedaan pendapat? Kami akan menunjuk kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Silakan kelompok 7 berdiri untuk memberikan jawabannya, dan jawabannya itu apakah sudah diterima oleh kelompok 1? Didengarkan ya kelompok 1. Jawaban dari kelompok 7. Selesaikan dengan sikap adil dan bijaksana. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 7 dengan jawabannya. Apakah sudah tepat dengan pertanyaannya? Sudah? Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Boleh kembali. Dan hasil jawaban dari kelompok 7 Ibu berikan reward 1 bintang. Kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terjadi jika dalam perpecahan pendapat tidak mendengarkan pendapat orang lain? Kami mempersilahkan kelompok 5 menjawab. Kelompok 5 silakan berdiri. Terjadi permusuhan dan perpecahan. Akan terjadi permusuhan dan perpecahan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5 yang telah memberikan jawaban yang benar dan diterima oleh kelompok 2, dan beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang telah maju memberikan pertanyaan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok terakhir. 6, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Silakan maju. Bagaimana contoh sikap saling menghargai? Kami mempersilahkan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan kami. Silakan berdiri untuk kelompok 3 memberikan jawaban. Jawaban apa yang akan diberikan oleh kelompok 3? Boleh dibacakan. Tidak menghina dan menjelekkan pendapat orang lain. Beri tepuk tangan dulu untuk jawaban dari kelompok 3. Terus dulu yang semangat untuk kelompok terakhir, kelompok 6. Berikan dari kita yang telah kita pelajari dan telah kalian baca, dan kelompok-kelompok yang telah memberikan pertanyaan dan kalian telah memberikan jawaban terkait dengan materi kita pada hari ini. Perbedaan pendapat, bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya, berhak untuk memberikan masukan, selama masukannya itu memberikan dampak atau pengaruh yang positif, memberikan hal yang baik kepada orang lain. Untuk refleksinya hari ini, Ibu akan memberikan soal mencari kata. Tulis namanya di kertas LKPD-nya. Boleh diberikan lingkaran, boleh diberikan warna. Kata yang telah kalian temukan. Kelompok yang telah selesai boleh mengumpulkan. Boleh mengumpulkan ke depan hasil pekerjaannya. Oke, yang bertanggung jawab. Oke, semangatnya satu kali lagi, tepuk semangat. Ini ialah tentang perbedaan pendapat, yang dimana meskipun kita berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak akan menjadi sebuah perpecahan antar satu dengan yang lain. Kita tetap saling memperkuat persaudaraan. Perasaan kalian setelah menerima materi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan senang. Dan minggu depan yang akan kita pelajari ialah tentang manusia
bagay